Hai kalau film, buat kalian para dino lovers, kali ini saya akan menceritakan film bergenre animasi petualangan yang berjudul Dinosaurs yang dirilis pada tahun 2000. Film yang diproduksi Disney Pictures ini disutradarai oleh Eric Lichtenstein. Film ini menceritakan tentang sekelompok dinosaurus yang mencari tempat tinggal baru setelah terjadi bencana meteor yang menghancurkan sebagian daratan di bumi. Mau tahu cerita lengkapnya? Langsung aja dengerin jalan ceritanya sampai habis. Film diawali dengan seekor induk iguanodon sedang menjaga telur-telurnya yang akan menetas. Ternyata tempat ini adalah tanah bersarang bagi para dinosaurus. Tak lama kemudian, terlihat bayi iguanodon yang lari dari tengah hutan karena dikejar oleh seekor Carnotaurus. Mereka pun berhamburan menyelamatkan diri. Sang induk iguanodon berusaha untuk melindungi sarangnya. Akibat dari serangan itu, sang induk iguanodon terpaksa pergi meninggalkan sarangnya, dan kini hanya tersisa satu telur di sarangnya. Telur itu diambil oleh oviraptor untuk dimakan. Karena perselisihan dengan oviraptor lain, telur itu jatuh ke dalam air dan ditelan salamander purba kemudian dimuntahkan lagi. Saat hanyut ke aliran sungai yang deras, telur itu diambil oleh seekor Pterosaurus. Dibawanya terbang melintasi hutan dan lautan yang luas. Sampai akhirnya telur itu jatuh ke sebuah pulau yang banyak dihuni lemur, sejenis primata yang merupakan nenek moyang kita. Seekor lemur betina bernama Plio mencoba menghampiri telur itu. Sepertinya telur itu akan menetas. Dia pun memeriksanya. Plio kemudian memanggil ayahnya yang bernama Yar dan adiknya Zini. Terlihat seekor bayi iguanodon yang lucu telah menetas. Yar malah berniat menyingkirkan bayi itu. Ketika akan menjatuhkannya dari pohon, dia merasa kasihan dan tak tega melakukannya. Akhirnya bayi itu dirawat dan diberi nama Aladar. 20 tahun berlalu, kini Aladar telah menjadi iguanodon dewasa. Dia sedang asik bermain dengan Suri, anak dari Plio. Sebentar lagi akan ada ritual penjodohan para lemur. Plio meminta Aladar mencari Zini. Singkat waktu, Aladar dan Zini datang ke ritual tersebut. Zini yang masih menjomblo berharap kali ini dia akan menemukan pasangannya. Ritual perjodohan pun dimulai. Mereka melompat ke sana kemari dengan hasrat yang memuncak. Saat semua lemur sudah menemukan pasangannya, Zini sungguh kasihan karena tak ada lemur betina yang mencoba mendekatinya. Dia harus menerima nasib menjadi lemur jomblo kembali. Sesaat setelah ritual selesai, terlihat cahaya terang dari langit malam. Ternyata itu adalah hujan meteor yang jatuh menuju bumi. Mereka tak sadar bahwa akan ada bencana besar yang akan memusnahkan kehidupan dinosaurus. Sampai akhirnya meteor paling besar jatuh menghantam bumi. Ketika lari menyelamatkan diri, mereka terpojok di sebuah tebing di bibir laut. Karena terpojok dan tak ada waktu lagi, Aladar dan keluarganya terjun ke lautan dan terobang-abing di lautan. Mereka berhasil berenang sampai ke tepian. Hanya Aladar, Plio, Yar, serta Zini dan Suri yang selamat dari bencana itu. Dan semua lemur di pulau itu telah mati. Aladar dan keluarganya memulai perjalanan mencari tempat baru untuk tinggal. Terlihat semua tempat telah rata dengan tanah. Setelah lama berjalan, mereka sampai di daerah gurun yang tandus dan gersang. Ternyata tempat itu banyak kawanan Velociraptor yang kelaparan. Mereka pun dikejar-kejar. Yar hampir saja terjatuh dari punggung Aladar.
Untung saja dia tak jadi santapan Velociraptor. Tiba-tiba saja kawanan pemangsa itu berhenti mengejar karena melihat kawanan dinosaurus besar menuju ke arah kelompok Aladar. Kawanan itu dipimpin oleh Kron, seekor iguanodon besar, dan wakilnya bernama Bruton. Untuk pertama kalinya, Aladar melihat iguanodon lain selain dirinya. Tak sengaja, Aladar menabrak iguanodon betina bernama Nira, yang merupakan adik dari Kron. Di kawanan itu, dia juga bertemu dinosaurus tua bernama Bailin dan Emma, serta Ur, peliharaan dari Emma. Karena sudah tua, mereka tertinggal di belakang. Aladar dan keluarganya memutuskan mengikuti mereka daripada mati di mangsa Velociraptor yang sudah menanti di belakang mereka. Kron memerintahkan kawanan itu untuk beristirahat di tengah gurun. Aladar berkenalan dengan Emma dan Bailin dan bertanya kepada mereka, "Kemana kita akan pergi?" Emma menjawab, "Akibat bencana meteor, kita akan pergi ke tanah bersarang memulai kehidupan yang baru." Karena merasa kasihan dengan Emma dan Bailin, Aladar meminta Kron untuk memperlambat jalannya para kawanan agar Emma dan Bailin tak ketinggalan. Tapi Kron yang mempunyai watak yang keras tak memperdulikannya. Keesokan harinya, mereka semua akan melakukan perjalanan yang sangat panjang melewati gurun tanpa air sedikit pun. Mereka berjalan dari siang sampai malam tanpa beristirahat. Banyak dinosaurus yang tak kuat mati di tengah gurun. Aladar yang melihat hal itu merasa kasihan, tapi mau bagaimana lagi, begitulah hukum alam. Dinosaurus yang tewas menjadi makanan Velociraptor. Mereka terus berjalan sampai keesokan harinya. Di belakang mereka, ternyata tak hanya Velociraptor yang mengikuti, tapi 2 ekor Carnotaurus yang menjadi ancaman berbahaya bagi kawanan itu. Di tengah perjalanan sehari semalam yang melelahkan, mereka menemukan sebuah sumber air. Akan tetapi airnya sudah mengering. Kron menyuruh Bruton untuk berkeliling mencari sumber air. Si Bruton ini agak gak seneng diperintah Kron, yang memintanya seenak jidatnya. Kron kemudian meminta kawanan untuk berjalan lagi. Menyadari kalau ada air terperangkap di bawah tanah, Aladar segera menggalinya. Kemudian dia menyuruh Bailin untuk menekan lubang galiannya. Air pun keluar dari sana. Aladar memanggil seluruh kawanan memberitahu bahwa dia menemukan air. Kron yang mengetahui itu segera berlari dan meminum air itu sendirian. Sungguh memang tamak dinosaurus yang satu ini. Di tempat lain, Bruton dan temannya yang sedang berkeliling sedang diincar oleh Carnotaurus. Mengetahui ancaman datang, Bruton mencoba lari menyelamatkan diri. Kembali ke kawanan, Aladar sedang mengajari 2 iguanodon kecil menggali air. Hal itu menarik perhatian Nira. Dia kagum dengan sikap yang Aladar tunjukkan. Berbeda dengan kakaknya. Mereka pun mulai dekat. Bruton kembali ke kawanan dengan penuh luka serangan dari Carnosaurus. Kron yang mengetahui hal itu langsung meminta kawanan untuk bergerak lagi. Aladar meminta waktu kepada Kron untuk menunggu yang tua. Tapi Kron malah menendangnya. Dia mengusir Aladar dan menyuruhnya menjauhi adiknya. Emma dan Bailin yang sudah tak kuat berjalan cepat akhirnya ditinggalkan kawanan. Dalam perjalanan, mereka menemukan Bruton yang sedang terluka parah. Aladar menawarkan bantuan, tapi Bruton yang gengsi tak mau ditolong. Karena akan turun hujan, kelompok Aladar berteduh di dalam gua. Saat hujan deras, Bruton yang kedinginan terpaksa ikut masuk ke dalam gua. Untuk sementara, mereka bisa beristirahat dengan nyenyak. Tak disangka, 2 ekor Carnotaurus telah sampai di tempat mereka. Aladar dan Bruton yang tahu segera membangunkan yang lain. Tak sengaja, Bailin menyundul langit-langit gua, hingga menjatuhkan batu ke arah Carnotaurus.
Carnotaurus yang mengetahui keberadaan mereka langsung mengejar Aladar. Bruton mencoba melawan mereka. Saat Carnotaurus dihantam dengan ekornya, membuat langit-langit gua runtuh dan menimpa Bruton dan kedua Carnotaurus. Bruton mati mengorbankan dirinya, tapi satu ekor Carnotaurus masih selamat dan pergi keluar gua. Setelah beberapa lama menelusuri gua itu, mereka terhalang jalan buntu. Mereka sempat kehilangan harapan. Zinni mencium sesuatu dari balik dinding gua. Terlihat seberkas cahaya yang merupakan jalan keluar mereka. Aladar dan Bailin serta Emma berusaha merobohkan dinding gua tersebut. Ternyata gua itu adalah jalan pintas menuju tanah bersarang. Perjuangan mereka akhirnya tak sia-sia. Tapi kawanan Kron belum tiba di sana. Sialnya, jalan yang dilalui kawanan Kron tertutup tebing batu yang terjal. Aladar segera pergi memperingatkan mereka. Kawanan Kron telah sampai di sisi tebing, dan dia berniat memanjat tebing itu esok hari. Saat di perjalanan, Aladar bertemu dengan Carnotaurus. Untung dia bisa bersembunyi dan meloloskan diri. Keesokan harinya, Kron bersiap untuk mulai memanjat tebing. Dia menyuruh dua iguanodon kecil untuk memanjat terlebih dahulu, sebagai pemancing semangat kawanan yang lain. Aladar akhirnya tiba. Segera dia memberitahu seluruh kawanan bahwa ada jalan pintas menuju tanah bersarang. Mereka tak akan selamat jika memanjat tebing itu. Para kawanan pun akhirnya lebih percaya dengan Aladar. Kron yang tak terima Aladar mengambil alih kawanannya malah menyerang Aladar. Nira yang tak tahan dengan kakaknya mendorong Kron sampai jatuh. Dia kemudian membantu Aladar dan pergi bersama kawanan meninggalkan Kron. Si buas Carnotaurus juga sampai di sana mencegat mereka semua. Aladar menyuruh semua kawanan untuk merapatkan barisan dan bekerja sama melawan Carnotaurus. Kini gantian Carnotaurus yang terdesak. Melihat Kron sendirian di atas tebing, dia kemudian mengejar Kron. Kron yang terpojok di tepi jurang akhirnya bertarung melawan Carnotaurus. Kron dengan mudah ditumbangkan. Aladar dan Nira berusaha membantu. Carnotaurus akhirnya berhasil dijatuhkan masuk ke jurang. Sayangnya nyawa Kron tak bisa diselamatkan dan dia mati sebelum sempat bertaubat. Aladar dan Nira akhirnya berhasil memimpin kawanan sampai ke tanah bersarang, dan film pun berakhir. Di akhir film kita diperlihatkan Nira dan Aladar yang sedang menjaga telurnya yang akan menetas, dan Zinni kini tak lagi menjomblo. Mereka semua sekarang hidup bahagia di tempat yang baru. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah menyerah dengan keadaan sesulit apapun itu. Karena semua kesulitan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Us really know what changes, big or small, lie ahead. One hope that, in some small way, our time here will be remembered.